Throne Onyx PH loh, jangan salah. Ya. Kalau ngomongin backstory sedikit, lower bracket finals, MPLPH mereka kalah 3-0. Nah, tapi di Grand Finals mereka justru menang melawan Onyx PH. Jadi TLPH ini bounce back-nya cukup cepat dan recovery-nya cukup cepat. Ultra Legends first pick. Apakah mereka mau mengambil Farsanya? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah mereka mau mengamankan Farsa untuk mereka sendiri? Berarti Om Wawa menjawab. Goni bertanya, Om Wawa menjawab. Oke, boleh. Saya akan menjawab ya. Kemungkinan tidak sih, Gon. Karena Kimi ini bisa jadi prio buat mereka juga ya. Oh, untuk Ya, Ultra Legends. karena Maxia udah di ban, kayak Kimia bakal sebenarnya agak sedikit lebih bebas untuk Kimi, cuman tadi ya kalah kena Parsha aja. Ya kalau mereka mau coba untuk ngelepasin Parsha kembali, ya mereka butuh cancellation. Arlot tadi bisa, sudah mulai kelihatan, tapi Arlotnya better di Romer sih daripada EXP ya. Seperti tadi berarti kurang berarti. Iya, tapi balik ke topiknya, ini mereka cukup respect melihat kejadian di game yang pertama. Lancelot out. Sudah. Stop. Udah tamat kali ya. Maksudnya tamat ketika ketemu dengan Ultra Legends. Karena memang mereka gak bisa pegang sama sekali. Cancellation buat mereka ke Lancelot 0. Walaupun punya Akai tapi nggak bisa diapa-apain juga. Bener, karena kan Akai ya berapa detik sekali sih, 40 second, 30 second misal kalau udah maksimal juga. Tapi Kimi yang di-ban sendiri, Sun Shin sudah di-ban. Udah mungkin akan ngarah ke, nanti akan terjawab sih Ultra Legends ini akan memprioritaskan Farsa atau enggak. Selain itu mungkin hero-hero yang bisa diprioritaskan. Nah ini ban 1-1 gak sih TLP? 1-1 ya. Ya kadang-kadang, nah itu dia. Kelihatan bagaimana prio mereka sendiri kan. First pick mereka ban 1-1, mereka males untuk pakai 1-1. Ogah gitu Farsa ya. diambil. Tapi ini Parsha bisa jadi ya Parsha. Mahal ya jadi Parsha ya sekarang ya. Pertanyaannya berarti udah terjawab. Berarti Ultra Legends tadi ngamankan prioritas dari Farsanya. TLPH, ya aku kalau jadi TLPH Gatot Kaca sih. Dan kalau mereka greedy, langsung buka kartu Gatot Kaca dan Arlot. Langsung mereka buka. Tapi aku suka Cutian sebenarnya untuk lawan Parsha. Karena Fury of the Phoenix ini bakal bisa meng-cancel Feather Extract. Selama mereka bisa mainin timingnya juga pas. Feather Extract dibuka Fury of the Phoenix, cancel langsung. Betul. Tapi pilihannya kepada Shushin yang tadi di-ban oleh tim Ultra Legend. Dan juga apakah ini jawaban yang pas ini Om? Di mid lane Shushin dan juga Parsha. Sebenarnya oke-oke aja sih kalau untuk Jushin. Karena Jushin ini kan tebel. Biasanya kan buildnya Clock of Destiny atau kalau enggak ya udah glowing aja, itu masih ada plus HP juga yang bisa didapetin. Dan pengambilan dari Jushin ini sebenarnya untuk menutup penggunaan dari fighter atau tank jungler dari lawan. Jadi untuk hero-hero pejalan kaki lumayan teriak lah kalau ketemu dengan Lantern Flare milik Jushin. Yang menarik, ini mereka tukeran. Copy aja ya. 2 projectile ya. Iya. Dan bahkan tiga-tiganya. Hero-nya- Foviusnya juga diambil. Jadi Fovius, Granger, Farsa diambil. Hero-nya TLPH. Ya, Pinjem. If you cannot beat them, join. join dong. Beat them. bisa jadi jawaban loh. Tinggal gimana eksekusinya berarti. Benar. Balik lagi tergantung eksekusi. Cuman poin yang tadi Om Wawa juga pengen aku sampein. Jushin ini antisipasi juga sih supaya nggak ada fighter tank jungler yang berkemungkinan muncul dari Ultra Legends secara histori. Karena MPL Mana final juga mereka masih menggunakan Baxia, bahkan kadang-kadang di Flex Fredrin. Jadi itu salah satu riset juga dari TLPH-nya. Dan lihat pick ketiga terakhirnya Hayabusa. Mereka tahu nih Hayabusa bisa cari angle ke belakang, Farsa, Granger bisa banget jadi makanan Hayabusa sendiri. Wow, oke. Nyom 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 nyom, enak ya. Jadi banyak nih yang bisa jadi sasaran Hayabusa ke arah belakang dan dia nggak di situ. Arlot juga bisa cepat untuk backup. Ya mungkin Hilda ban sih ini ya buat di LPH nantinya biar lebih aman untuk Hayabusanya. Tapi menarik. Berarti dari tim Liquid mereka sudah mulai melepaskan kayak apa yang bisa menjadi pakem mereka kayak kita mention. Fighter tank bisa dibawa karena mereka sudah secure Jushin. Tapi mereka masih ngelepasin juga kan. Tapi mereka nggak mau loh ngelawan fighter tank. Fredrinnya di-ban. Fredrin di-ban, yang satunya Hilda tuh kayaknya tuh. Bisa dibuang juga. Karena lumayan Fredrin di sini kan bisa nangkep kan. Ya bisa diangkat lah dengan Lantern Flare. Tapi Lantern Flare juga butuh waktu sebenarnya. Dan lebih meminimalkan untuk opsi hero-hero tebal dan Chow ternyata. Nggak mau ada hero lock, nggak mau ada hero yang bisa nge-screening, ngebuka-buka, inisiator. Cukup menarik karena sebenarnya mereka sendiri bisa ngamanin Chow. Kalau dipikir-pikir Arlot EXP Chow untuk nangkep cancel Farsanya dan Arlot Roam. Meskipun juga. Sebenarnya ada satu hero yang lepas gak sih? Apa tuh? Kale ya? Masih terbuka dari game 1 juga bahkan ya. Game 1 di-ban. Game 1 di-ban tadi. Di-ban oleh TLPH. Nah ini kemungkinan kalau TLPH mau ambil bisa. Kalia Beatrix misal ya kan, Moskov di-ban itu dia.
Nah, pesaing untuk Ranger di area gold lane. Mau dikasih apa ini Oheb? The Filipino Sniper. Beatrix. Itu pocket pick banget ya, maksudnya dia power banget kalau emang mau langsung ngeluarin ya itu. Beatrix Kalea aku setuju. Lah, ambil aja Kaleanya sekarang sebelum Kalea tidak diambil tepat. bener. Bisa jadi rebutan dua-duanya sih ya. Kalau nggak diambil TLPH, bakal dipakai Ultra Legend. Bener, karena Kalea Parsha ya. Kalea Parsha sakit banget juga. Ini ada banget nih Kalea nih. Aku ngeliatin dari mana ya, Kalea kok nggak di Nggak muncul ya. Mana si ijo-ijo? Cuman bahkan Badang pun di Nah. sini itu agak turun ya, karena Badang masih prayo loh, masih oke banget buat diambil. Badang roamer untuk Ultra Legends is oke. Tapi kalau Kalea berhadapan dengan Jo, enak banget Kalea, tinggal nunggu aja nih. Jo-nya masuk langsung Tidal Slam. Tapi comfort pick loh, ini Joy. Setuju. Populer banget untuk Ultra Legend, sering banget dipakai dan menjadi power pick juga untuk mereka. Dan ini tukeran 3 hero awal, gimana ngelihatnya Goni? lebih better untuk Ultra Legends, ada range, ada fisik dan juga magic. Cuman kalau ngelihat Hayabusanya Carl ya eksekusi sih balik lagi at the end of the day. Menurut aku di atas kertas TLPH mestinya masih bisa mengamankan itu. Tapi kalau dari segi hero, Better. Oh dari segi hero aku tetap lebih suka kanan. mau bawa? Hero gua kiri. Ya, karena yang kanan sebenarnya kalian aku suka dengan Beatrix, tapi kalian dengan Harit ini butuh waktu banget juga. Jadi untuk umpan tariknya ini pasti TLPH mereka bakal coba untuk ngajak adu mekanik. Wow, Iya. aduh mekanik. Tapi lagi dan lagi eksekusinya yang harus diperhatikan. Dan bagaimana eksekusi akan dilakukan oleh kedua tim ini, langsung saja para caster, Ranger Mas dan juga Lim Kocak. Yes, terima kasih banyak Bude Monster. Tentunya di sini ada Captain Ranger Mas bersama dengan co-pilot saya. Tim Kocok, kita akan memandu game kedua nih, 1-0 tim Liquid PH. Ya, dia menghancurkan Ultra Legends di game pertama. Yes, di game yang kedua kembali mengudara untuk match yang pertama Kaltezi. Kalau mungkin Om melihat dari seorang Parsha yang berbeda dari game 1 dan game kedua, kayaknya ini akan menjadi Parsha yang lebih terpressure. Ini Parsha yang bisa di dive in dan dive out kapan aja sama Kaltezi. Dan tentunya ngomongin karena Kaltezi dengan Hayabusa, kita tahu dengan Lancelot aja, dengan hero signature-nya dia yang sangat sulit untuk bisa masuk ke dalam dengan kondisi terlalu banyak sisi, itu dia nggak peduli. Apalagi dengan adanya hero flanking seperti di First Blood, habis didapatkan tapi Tromboy mengeksekusi dengan sangat manis, Lim. Itu dia rhythm yang cepat sekali tadi ya, karena memang nggak butuh timing lagi. Hanya tinggal butuh finishing touch aja, jadi kayak udah yang penting kena. Sementara ya kalau kita ngomongin soal Assassin, Battle of the Assassin, Joy versus Hayabusa dan Sanford, Flicker. Tapi nampaknya Tromboy akan coba mendapatkan satu point kill dari Sanford. Apakah Dartlaw akan masuk, tapi itu dia one last hit. Sanford semaksimal mungkin udah mencoba untuk bertahan seorang diri dari bottom lane, tapi ternyata keuntungan tersebut akan didapatkan oleh Ultra Legends plus Dark Lord yang akan lebih unggul di saat Turtle nanti. Ini Tromboy 2 kill loh di awal. Ini Joy-nya agresif sekali dan one down. Ya memang sih salah satunya Jushin. Ini hero yang paling menyulitkan juga untuk Parsha. Karena landing Parsha yang dia harusnya unggul, karena ada Jushin dia kena freeze dan itu berat banget. Oke, tapi lihat Kaltezi is coming. Parau the shadow kill. Instant kill didapatkan oleh tim Liquid. Meanwhile, para pasukan dari tim Liquid mereka terkena pressure dan bahkan kehilangan JP untuk kedua kalinya. Tidak mau tinggal diam sampai Kaltezi harus turun gunung, menutup jalan point kill supaya 3 sama dan akhirnya Turtle tidak tertake over. Meanwhile, Sanford masuk terlalu dalam dan bahkan dengan tidak ada final list, Sanford seakan-akan hanya menyerahkan jiwa dan raganya di depan sana. For nothing. Kasih space buat Turtle kali ya, yang sebenarnya nggak harus sih. Oke, one last hitnya gagal tapi ternyata kan di jalan untuk pulang dan Tromboy killing seperti didapatkan. Shutdown yang akan sangat manis kalau didapatkan oleh sosok dari Oheb nantinya. Ini tapi tim Liquid terburu-buru sekali. Mereka tabrak semuanya, mereka lupa dengan hero-nya mereka. Itu bukan hero yang bisa eksekusi di awal. Mereka butuh item, mereka butuh level 4 seenggaknya. Dan Bahkan ya, Sanji sekalipun. Iya, Sanji sekalipun. Ya kita tahu lah dari Jushin juga itu memang kuat di awal, tapi nggak bisa untuk solo kill juga gitu kan. Ketika dia invade jungle, ya nggak bisa sendirian juga, dia perlu backup. Dan tadi kalau kalian lihat ya emblem untuk Sunforce, Our Lord ya, ini sedikit berbeda karena sebelumnya pakai Tenacity. Dan untuk Sunforce sendiri dia pakai Festival of Blood. Alright, tapi lihat di sana dari Kaltezi memancing kembali Kwanok dengan flickernya yang sudah kita bahas di depan. Dengan adanya Fasha di posisi yang berbeda yang mungkin saja kali ini makin lebih tidak nyaman untuk Fasha dan Farao. Walasit berhasil di take down, eksekusi dari CP. Oheb gak mau masuk lebih dalam lagi dan akhirnya kembali Oheb mendominasi di arah gold lane-nya. Nah itu dia JP. Selain punya efek sisi dan pick off ya pastinya dari
satu roamernya, tapi dia punya heal juga. Kalea ini memang komplit level. Tapi Sanji, Oh, bukan hanya Sanji yang akan menjadi target, tapi ternyata di belakang sana Sanford langsung menutup jalan para pasukan dari tim Ultra Legends. Dan shutdown terjadi. Sayang sekali shutdown yang datang dari JP, tapi Barisoke Summon Force memasang menuju ke arah Rice Cream. Dengan posisi kali ini flickernya akankah dikeluarkan untuk defensif, tapi nampaknya tidak mau. oke. Ternyata JP dengan kehadiran buntutnya aja sudah menggetarkan Ultra Legends, Lim. Oke. Dan lihat dari goldnya. Ini mulai ditarik. Finally, surprise! Bersama dengan Shadow Kill, instant damage didapatkan, tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid tidak berhasil mendapatkan poin dengan maksimal. Poin kill ternyata di tangan dari tim Liquid di Sanji dan Strawboy. What are you doing? Selamat. Dia masuk lebih dalam lagi untuk ada Implosion dan juga kawan-kawan bertukar dengan Sanford. Tapi Darkload apakah dia berhasil untuk pulang ke arah belakang? Karena Oheb is available dengan David Summon Force-nya. Flicker for defensive dikeluarkan, membuat para pasukan dari tim Ultra Legends mereka memaksa teamfight kembali. Balikin targetnya dan langsung ada Tsunami Slave. Darklord kena damage. Oheb gak bisa menutup damage-nya. Maka Strawboy membuat Oheb seakan-akan harus mundur ke arah belakang. Dengan tidaknya Karltzy memilih barter dengan orange buff. Iya. Selama udah nggak ada lagi ya efek sisinya. Dan Oheb pun Zaman Force keluar berarti nggak ada damage. Oke, dengan adanya Purify yang selalu pop up, Rice Cream kali ini juga masih punya satu flicker dan Quadok. Harus tenggelam. Farsha yang dari tadi 3 kali terijam-ijam, flickernya masih bahkan belum available, dia sudah tumbang untuk ketiga kalinya. Wah, itu Vanessa yang on point sekali. Kenanya ke arah Partial loh. Dari sekian banyak targetnya dan nggak sampai di sana karena terus. Dan bahkan Implosion for cover berjika Oheb, flicker for defensive JP. Kali ini dengan tidak adanya Tsunami Slam membuat tim Liquid harus meredam sedikit dan agresivitas di early game dengan late game power hero tim Liquid. Wow, ini agak cukup menarik sih menurut gue, Lim. Active Beats. Oke, dengan ada Shadow Kill, tapi stacknya masih belum maksimal dibagi. Bahkan di depan sana masih ada satu Shadow menyangkut menuju ke arah Strawboy, dan Karltzy memilih untuk mundur ke arah belakang. Sanji akan mendapatkan satu eksekusi, tapi Strawboy masih selamat. Lihat, Strawboy still survive in the bottom lane depan Sanji yang bahkan menjadi korban keganasan dari Ultra Legends. Sang naga berhasil menggigit satu kaki dari sang kuda. Sanji, ini adalah motor penggerak dari tim Liquid di arah tengah. Tapi jangan lupa lihat di bagian top lane-nya Quanok juga down. Ohebnya free farming udah jadi Veteran of Heaven sekarang, turretnya hancur. Pertukarannya lumayan oke sih menurut gue ya. Kayak Glowing One udah jadi juga untuk Sanji sekarang. Ya mungkin untuk shield dari Strawboy sedikit berkurang ya, jadi nggak boleh terlalu agresif seperti sebelumnya. Ditambah damage dari Sanji juga udah lumayan terasa nih. Jangan sampai nanti tiba-tiba nggak expect sama DPS dari Sanji. Menuju ke arah Darklord. Tapi kalau misalnya menuju ke arah Darklord, pastikan damage-nya cukup. Karena ketika Rice Cream available dengan ada satu Final Slice, Sanford bocil dari Filipina berhasil menutup eksekusi dari tim Liquid, tepakan wipe out. Semua dimulai dari Sanford, semua dimulai dari initiate power dari Sanford. Lagi-lagi Final Slash, lagi-lagi Sanford. Flicker Final Slash tanpa flicker pun. Beberapa kali itu sangat-sangat on point, tapi kali ini ya wipe out-nya sangat-sangat jelas, sangat-sangat nyata. Karena apa? Karena Tigreal-nya pun nggak sempet tadi untuk implosion counter. Kebuka memang, tapi nggak ada follow up damage karena timingnya nggak pas banget. Strawboy awalnya 3-0, sekarang udah 3-2 nih. Goldnya sudah mulai dikejar dan lihat perbedaan goldnya hampir di 5.000 gold. Langsung jauh ya, langsung terbang dari segi goldnya. Dan bahkan Oheb kita lihat di sini yang tadinya mungkin ada ganking terus terjadi karena top lane. Ultra Legends memilih mundur ke arah belakang. Darklord Revive? perpasukan dari tim Liquid, team fight akan didapatkan karena Strawboy akan jalan untuk pulang. Satu hit bersama dengan Karltzy di arah belakang. Shadow Kill-nya gagal ditutup dengan implosion. Parao yang mendapatkan point kill dari Karltzy. Tapi nampaknya damage dari tim Liquid, mereka tidak akan kenal diam. Mereka tidak mau hanya bertukar dengan 1-2 orang aja, mereka mau lebih. Dan bahkan Quanok masih dicari dimanapun mereka berada. Feather Estek, apakah akan ada outplay dan bahkan outplay, ter-outplay. Sanji di arah bottom lane berhasil memberikan permainan luar biasa, one by one situation. Nyaris tadi hampir dimenangkan oleh Quanok ya, Feather Extract yang on point sebetulnya. Tapi lagi-lagi di mid lane, Electrifying Beats yang dibuka.
Ini nggak bisa membalikin keadaan, hanya untuk farming aja jadinya, untuk clear. Ya, dan lihat Sunford-nya, dia diam, dia tahu kalau misalnya nggak ada Tsunami Slam, nggak pakai Tsunami Slam nggak apa-apa. Selama ada Final Slash baru diambil Tsunami Slam. Iya. Pick off-nya jadi lebih terarah kan? Iya, Dia jadi bisa bener lebih ke belakang. milih. Benar-benar lebih bisa memilih lah siapa targetnya. Ada Parsia, ada Joey juga bisa. Mungkin kalau Parao ya nanti tunggu dulu gitu kan, tunggu memang udah ada flicker, tapi lihat lempar lagi gua. Tsunami Slam untuk J-Grill. Tapi dapat sana dengan adanya implosion hanya untuk satu orang, JP masih bisa selamat. Pintu terbelakang sana, Sunford kembali menutup jalan para pasukan dari tim Ultra Legend. Zone yang terjadi, the shadow kill dari Kaltizi menutup hari dari para pasukan Ultra Legend dari top lane. Demis dari Sky Pistol, Sanji itu strong yang menandakan 3 poin kill akan hilang, melepaskan Lord yang akan didapatkan oleh tim Liquid dengan pasti. Nih naik lagi goldnya nih, 7.000 gold di menit yang ke-9. Tim Liquid mereka semakin mengungguli game kali ini, bahkan Oh hey, dive in, the master kill, the master from Philippines. Oh hey, nge-dive in. Salah satu pemain yang mungkin kita sempat melihat di mana Oheb berada, kehilangan namanya, tidak mencium bau namanya di scene kompetitif. Dia datang ke MSC, sang monster god laner dari Filipina, masih terlalu perkasa untuk Parao. Tapi ya kalau ngomongin soal ya siapa yang paling perform ya, gue bisa bilang Sunford loh. Ini Final Star selalu menjadi awal dari segalanya. Lord didapatkan secara free. Sekarang goldnya udah hampir menyentuh 10.000. Ya bukan hanya gold aja, tapi lihat dengan poin kill yang benar-benar langsung didominasi. Bahkan mereka dari sama pun nggak mau. Seri aja nggak mau, apalagi kalah Lim. Itu dia. Full defense ternyata ya dari Arlotnya. Hanya bermodal Fury Hammer untuk early game. Pasti untuk landing di awalnya. Dan sekarang udah ada Anti-Kuras, Athena Shield. Ini nggak mudah juga nih untuk tumbangin Arlotnya. Dan jangan lupa, initiate power dari Arlord ini yang sangat mengerikan. Beberapa kali tadi momentum tercipta, walaupun sekarang flickernya masih cooldown, tapi Lordnya akan di slow push. Lordnya akan ditahan sehingga nanti flickernya ready saat mereka ingin tabrak dari best turret. Berarti Sanji Sky Piston 40 ada kali ya? Kalau dia, ya harusnya 40-30 lah ya. sekitar lah. 40-30 ya. Kalau misalnya 50 kayaknya nggak dapet sih Lim, menurut gue. Ya. Iya, karena dia bikinnya juga kan nggak mungkin dari langsung Iya. yang awal kan. Tapi lihat Conceal Rice Cream. Oke, Rice Cream mencoba untuk melakukan respons di depan sana. JP menutup jalan, tapi nampaknya Troboy terlihat oleh Kartosi. One by one situation, dia ada top lane. Berhasil menutup jalan dari salsa Troboy. Ke jalan untuk pulang tepakan Oheb. Dengan Zaman Force mengocak acik Ultra Legends. Triple kill dapatkan dan wipe out. Team Liquid, the champion from Philippines, berhasil mendapatkan 2-0 tanpa balas di series pembuka MSC 2025. Maniac tadi menjadi penutupan juga. Tim Liquid PH membuktikan kalau memang monster from Philippines ada di mereka. Bukan hanya sekedar omongan, tapi ya inilah tim Liquid PH, meta yang sesuai dengan gameplay mereka. Ditunjukkan dengan sangat-sangat perfect. Tapi satu nama, Sunford, menurut gue itulah MVP-nya. Bocil Sunford langsung berkumandang, langsung saja tanpa berlama-lama. Budi Clara Mongsar, take it away. Yes, dan itulah dia para caster yang sudah bertugas cukup cepat. Game kedua lebih meyakinkan lagi. Dengan hanya 11 menit mereka menutup game itu. Yap. Ya kayak kita melihat Parsia diambil sebagai salah satu bentuk mungkin untuk deny pick tadi.